kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Iya, pendengar, kembali lagi saya Roy Pesak hadir di tengah ruang dengar Anda dalam program Sulut Bicara. Dan untuk program Sulut Bicara di Pro 1 RRI hari ini kita mengangkat tema tergiur gaji besar tenaga kerja Sulawesi Utara nekat ke Kamboja. Dan untuk narasumber yang telah kami hadirkan pada pagi hari ini, yang pertama Bapak Hendi Musa Bagania SSTP MSc, PLH, Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Hendi. Dan kemudian hadir juga Bapak Kapolsek Kawasan Bandara Samratulangi Manado, Bapak Ibda Masri Esos. Selamat pagi Pak Kapolsek. Selamat pagi Pak. Oke, kami juga menghadirkan narasumber dari BP3MI Sulawesi Utara dan terinformasi masih dalam perjalanan. Dan tentunya pembahasan kita ini akan lebih lengkap kalau perwakilan dari BP3MI Sulawesi Utara itu bisa hadir, karena ini membahas terkait dengan pekerja migran Indonesia. Yang kita ketahui bersama bahwa Sulawesi Utara berdasarkan data yang disampaikan beberapa waktu lalu bahwa Sulawesi Utara itu masuk peringkat kedua penyumbang tenaga pekerja migran Indonesia di Kamboja. Nah, tapi tentunya kita akan update terus data ini, dan kemudian tentunya nanti BP3MI yang nanti akan menjelaskan seperti apa. Oke, pendengar, nanti juga kami akan memberikan Anda kesempatan untuk bisa berinteraksi langsung dengan narasumber yang ada terkait dengan topik ini, dan juga kami membuka WhatsApp, line WhatsApp, dan juga disiarkan langsung lewat YouTube. Jadi bukan hanya Anda mendengar, tapi juga Anda bisa menyaksikan, melihat langsung kegiatan Sulut Bicara pada hari ini. Oke, pendengar, fenomena keberangkatan tenaga kerja asal Sulawesi Utara ke luar negeri, khususnya ke Kamboja, semakin marak beberapa tahun belakangan ini. Nah, iming-iming gaji besar membuat masyarakat tergiur meski sebagian berangkat tanpa prosedur resmi. Nah, sayangnya kondisi ini kerap berujung pada kasus penipuan, eksploitasi, bahkan perdagangan orang. Nah, pemerintah melalui BP3MI, Dinas Ketenagakerjaan hingga aparat kepolisian berupaya memperketat pengawasan sekaligus memberikan perlindungan bagi calon pekerja migran. Namun di sisi lain,
keterbatasan lapangan pekerjaan di daerah turut menjadi alasan banyak masyarakat nekat mengambil jalan pintas tersebut. Nah, hari ini kita akan bahas sejauh mana peluang kerja yang tersedia di Sulawesi Utara, serta langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk mencegah tenaga kerja menjadi korban praktik ilegal di luar negeri. Oke, kita ke Dinas Tenaga Kerja dulu. Terkait bagaimana kondisi atau ketersediaan lapangan kerja di Sulawesi Utara saat ini, kemudian sektor apa yang paling banyak menyerap tenaga kerja lokal? Silakan Pak Hendi. Terima kasih. Selamat pagi semua. Kami hadir di sini mewakili pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini Pak Gubernur, terkait dengan PMI non prosedural oleh pemerintah Sulawesi Utara telah mengeluarkan surat edaran tentang pencegahan PMI non prosedural di Provinsi Sulawesi Utara, di mana surat edaran ini berisikan tentang himbauan kepada Bupati Wali Kota, kepada Dinas Tenaga Kerja terkait di Kabupaten Kota, kepada camat, lurah, agar dapat mensosialisasikan bagaimana masyarakat kita bermigrasi dengan aman. Nah, dalam hal ini bermigrasi dengan aman yaitu untuk otomatis sesuai dengan prosedur, sesuai dengan Undang-Undang 18 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, di mana di dalam undang-undang itu sudah mengatur syarat-syarat untuk bermigrasi dengan aman, di mana kalau harus ada surat keterangan bahwa dia belum menikah atau izin dari orang tua, dia harus punya sertifikat kompetensi, dia harus berbadan sehat, psikologis, dia punya harus visa kerja, dia harus ada perjanjian kerja di mana negara akan ditempatkan. Jadi dokumen-dokumen ini yang harus mereka miliki ketika resmi menjadi tenaga kerja di sana, otomatis menjadi tidak ada perlindungan hukum, risiko-risiko sosial, risiko-risiko sampai ada risiko kematian yang bisa dialami oleh tenaga kerja atau PMI non prosedural. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, bahwa kami juga dari Dinas Tenaga Kerja telah melaksanakan sosialisasi ini pertama kita bekerja sama dengan IOM ke universitas. Jadi pertama itu kita kemarin itu ke IAKN, Institut Agama Kristen Negeri. Itu kita mensosialisasikan karena target mereka juga nantinya akan lulus dan untuk mencari pekerjaan. Kita situ kita memasukkan materi-materi tentang bagaimana bermigrasi dengan aman. Juga pada tanggal 28 Agustus kita melakukan sosialisasi pencegahan juga ke Universitas Sambortulangi, di mana semua perwakilan dari jurusan mereka kami memberikan sosialisasi. Begitu juga di SMK Negeri 1 Manado, dengan mereka akan melakukan PKL, mereka juga mengundang kami, dan pada kesempatan tersebut kami juga melakukan sosialisasi bagaimana bermigrasi dengan aman baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Itu mungkin yang kami langkah-langkah yang kami laksanakan. Lanjut terkait dengan ketersediaan lowongan pekerjaan di Provinsi Sulawesi Utara, bahwa pada tanggal 23 sampai 24 Juli kami Dinas Tenaga Kerja telah melaksanakan job fair. Job fair ini bertujuan untuk mempertemukan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan tenaga kerja, di mana pada saat pelaksanaan itu ada 2.400 sekian lowongan, 186 pencari kerja. Jadi ini potensi. Jadi dengan 1.800 dibanding dengan 2.000-an ya masih ada peluang untuk rekan-rekan mahasiswa atau siswa untuk mencari pekerjaan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Baru kita ketahui, baru diinformasikan bahwa Dinas Tenaga Kerja mempunyai balai latihan kerja di Kota Bitung, di mana lewat BLK ini ada beberapa jurusan pelatihan yang kami laksanakan. Juga bisa diakses oleh masyarakat umum. Jadi siapa saja yang memiliki kerenduan untuk meningkatkan kompetensi, baik di sana ada otomotif, pengelasan, administrator perkantoran, ada mebeler, ada tata boga, ada kecantikan, itu bisa digunakan. Baru juga ada desain grafis. Untuk tahun ini kita melaksanakan pelatihan singkat. Pelatihan singkat ini secara gratis karena keterbatasan anggaran, kami dari BLK melaksanakan pelatihan gratis itu terbuka juga untuk umum. Jadi Sulawesi Utara jika ada anak-anak muda
yang berkerinduan untuk melakukan atau meningkatkan kompetensi bisa menghubungi BLK Bitung, bisa juga melihat juga di postingan di Dinas Tenaga Kerja, Facebook di Dinas Tenaga Kerja. Baru selain BLK kami juga terkait dengan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, itu ada di Sulawesi Utara itu ada 12 kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Jadi bisa diakses, itu kita ada 12 yang tersebar di 5-6 kabupaten kota di Sulawesi Utara. Itu bisa diakses untuk mendapatkan pelatihan sebelum pemberangkatan. Jadi lewat perusahaan-perusahaan ini otomatis sesuai dengan prosedur. Oke, kalau untuk sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja lokal Jadi ini dari hasil job fair kemarin yang kami terima lowongan-lowongan mereka itu paling banyak itu jasa. Baru finance, baru juga ada retail, kemarin itu ada Alfamidi, Alfamart, Indomaret. Baru juga yang paling banyak sih Pak jasa, karena banyak yang finance, juga finance yang membutuhkan. Baru juga ada mereka yang outsourcing, jadi mereka rekrut pekerja-pekerja untuk ditempatkan ke perusahaan-perusahaan. Oke, silakan Pak Kapolsek. Ya baik, selamat pagi pemirsa. Untuk peningkatan pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia yang non prosedural seperti yang dikatakan, yang dijelaskan tadi oleh Pak Hindi, memang selalu ada peningkatan. Bahkan terakhir kemarin itu kami amankan di hari Minggu ada 4 orang, kemudian ya yang paling banyak justru kemarin hari Senin ya, sampai 10 orang kami amankan dalam satu penerbangan itu. Tujuan katanya dijanjikan ke 2 negara, dijanjikan ke Kamboja dengan ke Thailand. Nah, dalam kurun waktu tahun 2025 ini itu sudah kurang lebih sudah 47 warga Sulawesi Utara yang berhasil kami cekal tangkal untuk diberangkatkan sebagai PMI non prosedural. Oke, kalau untuk modusnya ini seperti apa Pak yang mereka lakukan? Kalau modusnya masih seperti pada mulanya, yaitu mereka dapat informasi atau perekrut ini melalui iklan-iklan di media sosial. Setelah anak-anak adik-adik kita yang umur-umur produktif itu tertarik, kemudian bisa menghubungi iklan atau nomor-nomor yang tersedia di iklan itu. Kemudian ada juga perekrutannya itu melalui teman-teman dekat, malah teman-teman dekat, atau bahkan masih ada hubungan saudara yang sudah bekerja di sana. Oke, kalau dari jumlah yang Bapak sampaikan tadi kan ada 47 warga Sulawesi Utara. Ini didominasi kaula muda atau mungkin ada yang sudah produktif, usia produktif maksudnya? Didominasi kaula muda. Ya, kemarin itu ada yang umur 18-19 tahun. Jadi umurnya itu start dari 18 sampai dengan 30 tahun. Jadi usia-usia produktif. Oke. Dari hasil pencegahan yang dilakukan oleh Polsek Bandara Samratulangi, ini ada oknum yang berhasil diamankan yang membawa mereka, Pak? Jadi PR ya, jadi kendala kami sekarang, karena sampai dengan saat ini dari ke-47 penggagalan yang kami laksanakan ini belum ada oknum atau perekrutnya yang turut serta dengan calon-calon pekerja migran Indonesia yang non prosedural ini. Kalau tidak salah waktu lalu di saat ada mau katakan penangkapan, bukan, salah satu oknum yang bekerja dan juga dia selaku operator di judi online ya di Thailand, Kamboja. Apa benar itu Pak? Sempat diamankan setelah dia tiba di Bandara Samratulangi. Itu
warga daerah Bolmong kalau tidak salah itu. Inisialnya O. Memang betul ada, tetapi dia di sana itu sudah sempat jadi apa namanya? ARD. Hanya saja orang-orang yang direkrut sama dia itu masih di sana. Jadi untuk prosesnya itu belum bisa dilanjutkan karena yang bisa kita kategorikan sebagai korban itu masih di sana. Oke, Pak, ini juga, ini ada sempat ya jadi viral ini, katanya ada kepala ganti kepala, Pak, dalam perekrutan PMI ilegal ini ke Kamboja, Pak. Apa ada sempat mendengar isu itu, Pak? Yang sempat ditangkap yang ini orang-orang warga Sulut yang berhasil diamankan itu, Pak, digagalkan berangkat. Ya inilah, memang banyak cerita Pak yang muncul dari 47 warga kita yang kita amankan ini. Kita interogasi, interview secara mendalam, memang banyak cerita yang sangat miris Pak. Termasuk salah satunya adalah metode tukar kepala, itu betul. Bahkan ada yang sampai dia itu merekrut adik dengan kakak kandungnya di sini. Nah setelah kami gagalkan, dia menangis di sana. Dia menangis melalui dihubungi lewat telepon WhatsApp, bilang kalau kalian tidak berangkat, saya yang mati di sini. Ya, jadi di situ kita lihat bahwa betul tukar kepala itu atau ada di sana. Oke, ya tentunya kita berharap juga ya Pak Kapolsek dan juga Pak Hendi, pihak BP3MI Sulawesi Utara ini bisa hadir untuk bisa menjelaskan, karena yang pasti mereka lebih banyak data dari Polsek Bandara ya Pak. Apalagi ini bicara mengenai pekerja migran. Nah mereka adalah berfungsi untuk melindungi para tenaga kerja kita yang akan mencari kerja di luar negeri. Oke, sebelum kita lanjut Pak Kapolsek dan juga Pak Andi, kita akan rehat sejenak dan kami juga nanti akan membuka line telepon kepada pendengar di 0821 95 83 50 80 untuk Anda bisa berinteraksi dengan kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita akan dengarkan yang satu ini. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Angkasawan-kasawati RRI yang saya cintai, 80 tahun perjalanan radio di Indonesia adalah sejarah panjang pengabdian untuk bangsa. Radio, khususnya RRI, bukan hanya sebagai media informasi dan hiburan, melainkan juga sebagai pemersatu bangsa sejak era perjuangan hingga hari ini. Dengan mengusung tema memperkuat peran RRI, mendukung tujuan negara, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju, kita menegaskan kembali komitmen RRI untuk selalu hadir di tengah masyarakat, menjaga persatuan nasional, meneguhkan kedaulatan, serta turut mendukung tercapainya kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia. RRI akan terus berperan sebagai wahana informasi publik dan media perekat kebangsaan sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045 melalui siaran informasi, edukasi, hiburan, dan literasi digital yang sehat. RRI berkomitmen untuk menyukseskan program pembangunan nasional, menjaga ruang dialog yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Mari kita jadikan momentum Hari Radio ke-80 ini sebagai semangat baru untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, memperkuat transformasi digital, serta menjaga kepercayaan publik agar RRI senantiasa relevan dan bermanfaat bagi bangsa. Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
informasi dan inspirasi. Terus 1 Kanal informasi dan inspirasi. Terus 1 Ya, baik pendengar, masih dalam forum dialog sulut bicara yang mengangkat topik tergiur gaji besar Naker Sulawesi Utara nekat ke Kamboja dengan dua narasumber dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Hendi Musa Bagania dan juga Pak Kapolsek Bandara Samratulangi Manado, Bapak Ibda Marsi. Dan pendengar, seperti saya sampaikan tadi bahwa kita akan membuka kesempatan buat Anda untuk bisa berinteraksi langsung, memberikan saran, kritik, dan masukan kepada narasumber kita di line telepon 0821. Oke, sudah ada yang masuk. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Sulut Iya. bicara, Persatu Manado. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Ferdi, ada di Minahasa Selatan, Motoling. Oke, silakan Pak Firdi. Oke, selamat pagi untuk kedua narasumber ya. Dari Disnaker sama dari kepolisian ya, Iya. Kapolsek. Ini tidak hadir, begitu kan. Kalau begini kan, ini tahun kayaknya ini udah kedua kali lagi diangkat ini topik kan. Iya. Kenapa? Ada yang salah. Berarti ini ada permasalahan di Sulawesi Utara. Berarti sebagai masyarakat, kita maaf ya, berarti ada hal-hal yang memang dibenahi di institusi lah, pemerintah, dalam hal ini PMI dan Disnaker. Apalagi Sulut ini tergolong dua terbesar ya, yang berangkat ke Kamboja. Biasanya Terinformasi. begini, mungkin sosialisasinya oke, walaupun semasif apapun, tapi belum teredukasi. Ada kan cuma dengar-dengar sih, harus diedukasi. Dalam arti ketika diedukasi mereka itu paham resikonya itu apa. Kadang kalau orang itu tahu, tapi nggak tertanam di pikiran dan otak mereka. Jadi mungkin dievaluasi dari TNI. Maaf ya, kita sebagai masyarakat kan juga bisa memberikan masukan, saran, bahkan kritikan. Karena kita peduli, apabila rakyat masyarakat di Sulawesi Utara itu selalu jadi korban. Dan juga kepolisian itu harus intens juga. Tapi saya apresiasi, karena Bapak bilang tadi 40 sekian orang digagalkan begitu kan. Jadi saya salut untuk kepolisian. Dan di Disnaker harus transparan. Ketika ada lowongan pekerjaan di luar, harus betul-betul legal. Jangan dibiarkan minta maaf. Dan karena mungkin ada sesuatu dan lain hal, ya dibiarkan saja. Tidak seperti IB gitu. Jadi sebagai masyarakat, berarti ini ada yang salah di lembaga ini. Karena ini Sulawesi Utara ini, padahal daerah termasuk kecil kan, dibandingkan dengan Jawa. Toh kenapa nomor urut 2 terbesar jadi PPPO di Kamboja. Oke. Jadi mungkin dievaluasi lagi. Itu saja ya, terima kasih, selamat pagi. Oke, terima kasih buat Pak Ferdi Dimensel. Kami juga membuka 2 kesempatan lagi buat pendengar dan pemirsa. Oke, ini sudah ada juga komentar di YouTube dari Tina Justina. Ini kondisi yang memprihatinkan. Pemerintah belum bisa menyiapkan lapangan kerja yang mensejahterakan masyarakat sehingga harus keluar negeri dengan segala risiko. Oke, ini dari Ibu Tina Justina. Mungkin ada lagi yang ingin bergabung di line telepon. Oke, sudah tidak ada. Oh ya, ini kita tanggapi dulu ini dari komentar Edijo. Mengingat sudah banyak yang tertangkap, adakah tips agar masyarakat bisa memilih mana yang lowongan kerja legal dan ilegal? Makasih dari Pak Edijo. Oke, sudah ada penelpon? Mungkin yang ingin bergabung? Oke, baik. Karena tidak ada yang menelpon, kita ke Pak Hendi dulu. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ferry dan juga ada informasi-informasi yang disampaikan lewat
komentar YouTube tadi. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi kalau ditanya langkah-langkah apa yang kami telah laksanakan lewat pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, bahwa dalam hal ini kita menyediakan lapangan kerja menjadi bagian keseluruhan kami sebagai stakeholder pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Jadi Dinas Tenaga Kerja menjadi salah satu bagian saja. Jadi otomatis kami bekerja sama juga dengan dinas-dinas terkait seperti koperasi, dinas kesehatan, dinas pendidikan, di mana kita punya masing-masing kewenangan untuk melaksanakan penyiapan tenaga kerja atau penyiapan tenaga terdidik. Dalam hal ini kalau dinas pendidikan di SMA, SMK, otomatis mereka juga berperan untuk membekali adik-adik kita atau siswa-siswi ini untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka. Otomatis harus dibekali dengan skill yang sesuai dengan pasar kerja, otomatis sesuai dengan kebutuhan di dunia industri atau dunia perusahaan. Jadi semua terlibat dalam hal menyiapkan tenaga terdidik atau tenaga kerja yang terampil otomatis. Di mana kalau kita lihat teman-teman kita yang menjadi korban TPPO atau non prosedural ini, mereka di umur 18 sampai 30 tahun tadi, mereka kalau dilihat itu otomatis banyak yang tidak memiliki skill, kemampuan yang sesuai dengan kompetensi yang bisa menjadi modal mereka untuk bekerja baik dalam negeri ataupun luar negeri. Di mana kami Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan P3MI atau perusahaan penempatan. Jadi setiap tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri, mereka harus dilatih sesuai dengan kebutuhan mereka di luar negeri. Ada yang sebagai pembantu rumah tangga, sebagai perawat, nurse, sebagai petani atau sebagai pekebun, pemetik buah, atau sebagai nanti mereka sebagai pekerja di logistik ataupun mereka bekerja di pengelasan. Itu setiap P3MI mereka memperlengkapi, otomatis diperlengkapi dulu agar mereka itu siap bekerja di luar negeri. Juga tadi ditanya tentang tips-tips bagaimana mengenali pekerjaan-pekerjaan ilegal, dan otomatis pekerjaan yang ilegal ini otomatis harus melalui perusahaan yang terdaftar di BP3MI atau terdaftar di Dinas Tenaga Kerja. Yang saya bilang tadi ada 12 perusahaan yang memiliki cabang di Provinsi Sulawesi Utara. Jadi salah satu syarat saja bahwa ketika mau ditempatkan di luar negeri mereka harus dilatih dulu. Okay. Kalau kita lihat teman-teman kita yang dicegah ini kan otomatis mereka terinformasi tadi mendapatkan informasi secara online, dihubungi secara online dan langsung dapat fasilitas untuk tiket. Otomatis tidak ada pembekalan pelatihan, tidak ada dokumen-dokumen izin dari orang tua, pengetahuan dari lurah atau kepala desa, baru tidak mengikuti prosedur sesuai dengan di Dinas Tenaga Kerja. Jadi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota ini mereka memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ID CPMI. Jadi ketika tidak ada ID ini, tidak ada lapor CPMI, otomatis semua itu ilegal dan non prosedural. Jadi kalau kita bisa lihat di situ bahwa hal-hal ini menjadi patokan untuk ternyata ini ilegal, ternyata ini sesuai dengan prosedur. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Dan juga pendengar, untuk saat ini kita akan break sejenak. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Bersatu. Kita kembali lagi ke dialog sulut bicara pada pagi hari ini, dan pendengar, saat ini sudah ada Bapak Jordi Subekti dari BP3MI Sulawesi Utara. Selamat pagi dan selamat bergabung Pak Jordi. Oke, tadi Pak Jordi kita sudah mau berbincang-bincang awal dengan Pak Hendy dari Disnaker dan kemudian dari Pak Kapolsek Bandara, dan juga terinformasi tadi Pak Kapolsek sudah ada 47 warga Sulawesi Utara yang berhasil digagalkan keberangkatan mereka untuk ke Kamboja dan Thailand, dan juga dia sudah menyampaikan bahwa berbagai program sudah dilakukan untuk meminimalisir agar generasi muda Sulawesi Utara ini tidak mencari kerja secara ilegal, apalagi ke luar negeri. Nah, sekarang kalau untuk data dari BP3MI Sulawesi Utara, jumlah atau kasus pekerja migran ilegal yang bekerja di luar negeri itu sudah berapa banyak, Pak? Dan berapa banyak juga warga Sulawesi Utara yang sudah dipulangkan dari Kamboja atau dari negara-negara lain, Pak? Silakan, Pak. Selamat pagi, pemirsa semua. Izin menjawab pertanyaan dari Bapak Roy terkait jumlah penanganan permasalahan PMI, baik yang prosedural maupun non-prosedural. Untuk saat ini, permasalahan PMI yang sudah melalui pengaduan yang masuk ke BP3MI Manado itu berjumlah sampai hari ini ada 32 pengaduan yang masuk, dan rata-rata kebanyakan pengaduan yang masuk itu yang bekerja secara ilegal ke Kamboja dan Myanmar, karena sekarang kebanyakan yang melapor itu yang bekerja ke Myanmar. Dan untuk data pemulangan yang sudah kami pulangkan itu sampai bulan September ini ada 37 orang yang sudah kami pulangkan, yang telah kami fasilitasi kepulangannya sampai ke daerah asalnya. Kalau untuk tahun 2024 berapa banyak kasus, Pak? Kalau untuk tahun 2024 kasus yang kami terima itu berjumlah sekitar 43 yang kami terima, dan semuanya telah kami proses dan telah kami tindak lanjuti pengaduan-pengaduan tersebut, karena ada beberapa pengaduan yang memang untuk penanganan permasalahannya memang untuk koordinasinya ada jangka waktunya yang memang kita tidak bisa memastikan. Oke. Nah, BP3MI kan ini
tugasnya ini untuk melindungi dan termasuk juga pasti untuk mengedukasi para pekerja migran atau para pencari kerja ini. Nah ini tadi sempat diangkat bahwa ini sosialisasi, tetapi tidak mengedukasi. Jadi dalam arti menekankan bahwa seperti apa bahaya di sana dan kemudian potensi-potensi apa yang terjadi. Nah, kalau dari data BP3MI, seberapa besar minat masyarakat bekerja di luar negeri, khususnya ke Kamboja, dan apa penyebabnya, Pak? Untuk maraknya sekarang ke Kamboja ini memang mungkin karena ajakan atau iming-iming gaji besar dan pekerjaan cepat. Karena rata-rata orang itu menginginkan untuk kerja cepat, gaji tinggi. Sedangkan mereka tidak memikirkan resikonya yang ada di luar negeri sebentar. Karena kan untuk bekerja di luar negeri itu kita harus memiliki dokumen yang lengkap. Kenapa kita harus memiliki dokumen yang lengkap? Karena itu untuk melindungi diri kita sendiri. Walaupun tidak punya skill ya Pak? Dan harus mempunyai skill juga Pak. Nah maksudnya kalau untuk warga pekerja Indonesia akan keluar, kalau untuk dari Dinas Tenaga Kerja itu mereka sudah dibekali lewat BLK, punya skill. Nah kalau ini berarti kan mereka tidak punya skill sama sekali, yang penting ya, benar, kerja. Pak. Oke, baik. Untuk Dinas Tenaga Kerja Sulawesi Utara, ini Pak Hamdi, apa program yang disiapkan Pemprov untuk mengurangi pengangguran dan membuka lapangan kerja baru? Dan kemudian sejauh mana kerjasama dengan dunia usaha dan industri dalam menyerap tenaga kerja lokal? Tadi bahkan sudah sampaikan ada job fair. Nah untuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan tenaga asing di luar itu, apakah itu ada, seperti Bapak sampaikan 12 perusahaan ya tadi kan Pak, kemudian apakah ini transparan atau dibuka secara umum? Terima kasih. Terkait dengan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, jadi setiap masyarakat atau tenaga kerja yang berkeinginan bekerja ke luar negeri, otomatis dibuka kesempatan bagi setiap masyarakat untuk mendaftar. Ini otomatis mereka berdaftar dulu untuk dibekali. Jadi berdasarkan keinginan mereka, apakah mereka akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga, sebagai perawat, atau apapun itu, nanti mereka akan dibekali oleh perusahaan yang saya bilang tadi, bahwa mereka dilatih dulu, mereka dilatih dan semua diperlengkapi dengan dokumen sesuai dengan prosedur, baik mereka izin dari orang tua atau dari suami, dari istri, dari pengetahuan dari lurah, dari hukum tua, mendaftar juga di kabupaten kota. Mereka juga diperlengkapi untuk yang dibilang sekali skill, punya kompetensi, berbadan sehat, psikologisnya juga harus bagus. Baru mereka harus juga punya perjanjian kerja, di mana dia akan ditempatkan, berapa lama dia di sana, gajinya berapa, itu harus ada. Jadi itu kalau lewat perusahaan semua itu aman dan mereka dilindungi, harus ada BPJS ketika terjadi apapun terhadap mereka, itu mereka dilindungi. Dan ketika mereka akan pemulangan ataupun kita jauhkan, kalau mereka pun sampai meninggal, itu menjadi kewenangan dari perusahaan tersebut yang akan menanggulangi segala kebutuhan untuk mereka dipulangkan. Jadi dilindungilah. Ketika kita bekerja sesuai dengan prosedur, pasti akan dilindungi sesuai dengan aturan. Tetapi ketika kita bekerja tidak sesuai dengan prosedur, yang dibilang tadi, bahwa direkrut secara cepat tanpa skill, baru dengan iming-iming gaji, baru tidak tahu bekerja ke siapa, tidak tahu, kan mereka teman-teman yang ke Kamboja itu, yang ke Dang itu, mereka nggak tahu ini kita mau kerja pas apa ini. Ya, kalau bahasa Indonesia bilang, nah, kita mau kerja di sana pas apa, lu nggak tahu. Siapa yang nanti mau jemput orang sana, orang nggak tahu. Orang cuma ikut-ikut saja aturan. Kalau dibilang banyak berdasarkan hasil interview atau percakapan dengan yang korban, mereka hanya ikut sesuai dengan arahan yang ada di Instagram atau di aplikasi yang mereka menjadi penghubung. Nah, dari itu kan kita sudah bisa melihat bahwa perekrutan secara ilegal ya seperti itu, tidak sesuai dengan prosedur. Baru peran juga dari orang tua ini puji Tuhan sudah sangat membantu, di mana kalau terinformasi dari Pak Kapolsek tadi bahwa yang dicegah ini berdasarkan hasil laporan dari media ataupun dari
orang tua, karena kerinduan sebagai orang tua otomatis nggak mau DP anak-anak menjadi korban TPPO atau menjadi korban pekerja non prosedural. Itu mungkin menjadi himbauan bagi kita semua. Mari kita bergandeng bersama-sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, kabupaten kota, kelurahan, masyarakat, tokoh agama untuk mengingatkan ini. Karena yang paling sering terjadi itu ada di lokasi lingkungan kita, di keluarga kita, di tetangga, lingkungan yang terinformasi, kenapa ada si A, si B yang akan mau kasih ini dorang. Nah, silakan itu diinformasikan ke pemerintah kelurahan untuk mencegah. Kalau memang benar, kalau besok saya bilang betul dorang mau ke sana sesuai prosedur, pasti ada persiapan. Otomatis enggak dapat informasi hari ini, besok semua berangkat. Nah, ini menjadi tanda tanya ini. Baru Pak Hendi, kalau untuk Pemprov sendiri ada enggak untuk program kerja ke luar negeri untuk generasi muda yang ada di Sulawesi Utara? Atau jadi, dalam bentuk seperti apa? Jadi lewat kerjasama Dinas Tenaga Kerja dengan LPK yang mempunyai izin pemagangan dan Dinas Pendidikan Provinsi, kita ada pemagangan ke Jepang. Jadi pemagang ke Jepang ini untuk tahun 2025 ada 400-an tenaga kerja yang akan yang sekarang ini lagi dipersiapkan, karena bulan Juli itu sudah direkrut dan bulan Agustus itu mereka dipersiapkan untuk pelatihan bahasa dan budaya Jepang itu oleh Dinas Pendidikan. Yang kita target itu yaitu yang alumni SMK. SMK kan ada perhotelan, perawatan, nah itu mereka yang diprioritaskan untuk diperlengkapi. Jadi kerjasama juga dengan LPK yang memang sudah mempunyai track record yang baik untuk bekerja sama dengan perusahaan yang ada di Jepang. Selain Jepang, negara-negara lain? Kalau untuk pemagangan kita masih ke Jepang, karena Jepang ini masih memang mereka membutuhkan banyak sekali. Mungkin juga dari Pak Jori bisa menambahkan terinformasi juga dari BP3MI juga melakukan ini Pak. Jadi mereka kan 1000 ya Pak ya kemarin, yang mungkin ini yang punya skill Pak. Jadi kan kalau yang ada kan persiapan, ada yang tinggal perlengkapan kalau untuk petani. Tapi ini ada juga yang skill SSW kalau namanya. Jadi itu mereka seperti perawat yang memang sudah punya kompetensi skill sebagai perawat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Jordi bisa menambahkan apa langkah konkret BP3MI dalam melindungi tenaga kerja asal Sulawesi Utara dan juga bagaimana sistem pengawasan dan edukasi bagi calon pekerja agar tidak terjebak rayuan gaji besar di luar negeri. Dan kemudian ini juga ada penyampaian bahwa kegiatan sosialisasi BP3MI katanya jarang dilakukan di wilayah di Sulawesi Utara, di wilayah Manado dan sekitarnya, tapi banyak juga di wilayah Bolomong Raja justru. Silakan Pak ini. Untuk antisipasi yang dilakukan oleh BP3MI Manado terkait permasalahan PMI non prosedural, BP3MI Sulawesi Utara telah berkoordinasi dan telah menyatukan untuk penanganan permasalahan dengan kemarin kami baru ke Sinonegemim agar bisa menyuarakan edaran untuk larangan bekerja ke negara-negara yang bukan menjadi tempat tujuan untuk bekerja. Dan juga kemarin juga telah dikeluarkan juga surat edaran gubernur untuk larangan bekerja di Kamboja, Myanmar, dan Thailand. Nah, itu telah kami kolaborasikan dan itu telah diedarkan surat edarannya. Kalau yang tadi Pak Hendi sampaikan bahwa ada juga program kerja ke luar negeri yang prosedural yang dilakukan oleh BP3MI, itu negara-negara mana dan sudah berapa banyak tenaga atau pekerja migran Indonesia asal Sulawesi Utara yang sudah direkrut? Untuk pekerjaan yang secara prosedural yang telah ditangani oleh BP3MI Sulawesi Utara, untuk negara-negara yang prosedural itu banyak dari P3MI yang mengirimkan tenaga kerja atau pekerja migran Indonesia ke Singapura, Hong Kong, dan Taiwan. Dan itu menjadi tujuan yang
banyak diminati oleh P3MI, P3MI, dan juga ada program SSW yang sementara kami programkan untuk ke negara Jepang. Oke, sebelum kita lanjut Pak, kita akan terima dulu penelpon yang masuk. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Jeffrey dari Bitung. Ya, silakan Pak Jeffrey. Iya, selamat pagi narasumber. Terima kasih waktu yang diberikan. Begini Pak, boleh toh kita mau kasih masukan dan kritikan? Ya, jadi masalahnya di Indonesia ini atau di Sulawesi Utara khususnya, upah buruh itu rendah. Upah buruh rendah. Baru tidak mencukupi dengan biaya-biaya hidup yang sekarang ini. Karena kan barang semua tinggi, naik-naik harga. Jadi itulah mungkin semua, apalagi anak muda, mau cari gaji yang besar. Baru kami sebagai masyarakat juga menyampaikan untuk program penerimaan pekerjaan itu harus terus dan kesinambungan, artinya berlanjut. Jangan ada sama dengan musim. Jadi seakan itu penerimaan pekerjaan itu di Sulawesi Utara membuka penerimaan pekerjaan itu terus dan berkelanjutan agar ada anak-anak yang punya semangat bekerja. Pembukaan lapangan mau kerja masih ada, masih dibuka. Oke. Iya. Terima kasih. Oke, pagi. Ya, oke, terima kasih Pak Jeffrey di Bitung, dan juga ada pertanyaan dari Tanya ini yang komentar dari YouTube. Adakah tantangan yang dihadapi Bapak-bapak dalam memperbaiki sistem penempatan nakar Sulut secara lebih transparan? Oke, dan kemudian ini sudah ada juga penelpon kedua. Halo. Halo. Ya, halo. Selamat pagi. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Halo. Halo. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Ini Pak Buts di Minahasa Utara. Oke Pak Buts, silakan to the point aja Pak Buts. Ini begitu banyaknya pekerja migran yang ilegal masuk ke Kamboja. Ini kami melihat karena sangat banyak saja. Misalnya hanya di online saja yang di bawah hari. Halo Pak Buts. Suara Anda ini terputus-putus, mungkin bisa cari lokasi yang baik Pak, soalnya tidak terdengar sama sekali. Halo Pak. Iya. Ya ulang Pak, to the point aja Pak, mengingat waktu. Ya, Pak, visanya Pak, yang sekarang yang jadi masalah, visanya ke Kamboja itu agak ringan. Dia bisa isi online saja untuk wisata. Harusnya visanya harus tatap muka lah. Jadi untuk katanya visanya diperketat masuk ke Kamboja. Kalau sampai sekarang kan tidak visa. Paspor aja bisa terbuka. Kami kira itu aja Pak. Oke. Ya, terima kasih buat Pak Buts. Ya, bicara visa Kamboja dihentikan. Nggak tahu ini siapa yang mau bisa jawab ini. Oke, nah ini Pak, ini dari Pak Jeffrey Bitung, upah buruh rendah dan program penerimaan pekerjaan harus berkesinambungan. Mungkin dari Pak Hedi, dan mungkin to the point aja Pak, ingat waktu. Terima kasih terkait dengan ungkapan bahwa upah atau UMP di Sulawesi Utara itu rendah, mungkin jika dibandingkan dengan luar negeri. Tapi kalau dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Indonesia, kita itu ada di peringkat 3. Jadi 3.700.000 sekian. Otomatis secara manusia otomatis tingkat kebutuhan atau pemenuhan kebutuhan itu tergantung dari
cara pola kita mengelola keuangan. Otomatis ada yang bilang 3.700.000 ini rendah karena mungkin gaya hidupnya yang otomatis di atas dari penghasilan. Otomatis kita dengan dibilang dibandingkan dengan kabupaten atau provinsi lain, kita ada di urutan ketiga. Jadi banyak juga dengan 3.700.000 ini banyak pekerja-pekerja dari provinsi lain datang ke Sulawesi Utara. Jadi itulah kita menjadi catatan bagi kita, orang tua, masyarakat, pemerintah, untuk mari kita himbau anak-anak kita untuk memperlengkapi pendidikan mereka dengan skill yang nantinya dibutuhkan di dunia kerja. Sehingga apalagi di dunia digitalisasi ini seperti ini, ya kita bisa menyelesaikan hal-hal pekerjaan-pekerjaan apa yang kita minati, ya kita upayakan untuk kita memiliki kompetensi tersebut agar ketika kita melamar itu bisa diterima. Itu mungkin secara singkat. Kita ke Pak Kapolsek Bandara dulu. Mas Pak Kapolsek, ini bagaimana peran kepolisian dalam mengawasi keberangkatan calon pekerja migran ilegal, dan kemudian adakah kerjasama lintas instansi untuk menindak tegas jaringan perdagangan yang memanfaatkan celah ini, Pak? Kalau untuk kami di kepolisian, khususnya Polsek Bandara, memang sejauh ini kolaborasi kami dengan stakeholder yang ada di bandara terjalin dengan baik. Dari BP3MI kami saling menukar informasi, kemudian ada juga lembaga-lembaga atau yayasan ya, yang yayasan peduli kemanusiaan terutama di tindak pidana perdagangan orang yang selama ini bekerja sama dengan kami untuk saling menukar informasi sehingga kami dapat mendeteksi ya warga negara atau warga Sulut yang akan diberangkatkan sebagai PMI non prosedur. Oke. Kemudian mungkin sedikit kami tambahkan Pak, masa untuk soal sosialisasi ataupun edukasi kepada masyarakat ini kami sangat mengharapkan dukungan dari semua lapisan atau elemen masyarakat. Mungkin ini bisa sangat dibutuhkan keterlibatan tokoh agama ataupun tokoh masyarakat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kita di lingkungan masing-masing. Karena edukasinya ini, sosialisasinya harus sebenarnya bukan di tingkat-tingkat pelajar atau apa, tetapi di lingkungan-lingkungan masyarakat yang banyak pengangguran. Karena yang kami tangani ini ya itu tadi yang dibilang oleh Pak yang dari BP3MI, mereka tidak memiliki skill tapi maunya kerja cepat tanpa persyaratan yang embel-embel segala macam dengan gaji tinggi. Nah itu didapat dari iming-iming yang perekrut ini. Jadi dan mereka sudah tahu bahwa cuma 2 jenis pekerjaan di sana, Pak. Cuman admin judi online dengan scammer. Cuman itu. Nah, keterampilan yang dibutuhkan di sana mereka cuma dibilang yang penting kalian tahu ngetik. Itu aja. Nah, yang penyakitnya Pak nanti di sana, ini dari analisa yang kami Pak ya. Sebenarnya perusahaan di sana itu sudah menentukan standar untuk orang kerja di sana. Tetapi yang kelihatannya yang nggak beres ini agennya. Agennya itu asal nampung saja. Yang penting sudah ada orang yang sedia, nanti dia salurkan. Terserah nanti di sana mau jadi atau tidak jadi, mau sesuai dengan standar perusahaan itu urusan mereka. Nah inilah mereka nanti kalau tidak sesuai keterampilan mereka tidak sesuai dengan standar dari perusahaan, itulah mereka nanti disitulah mulai terjadi masalah. Mereka pasti dijual di perusahaan lain. Oke, Pak Kapolsek, mengingat waktu mungkin bisa ada closing statement Pak, singkat, padat dan jelas Pak, dan nanti dari Kapolsek baru Pak Jordi, baru kemudian Pak Hendy. Silakan Pak untuk closing statement mengingat waktu. Hanya himbauan saja Pak ke masyarakat yang namanya iming-iming untuk kerja ke negara terutama Kamboja, Thailand, Myanmar, apapun iming-imingnya ya itu sangat berisiko tinggi. Itu pasti taruhannya nyawa. Demikian Pak. Oke, Pak Jordi, silakan Pak. Marilah kita menjadi masyarakat yang lebih selektif lagi untuk memilih pekerjaan di luar negeri, dan kita harus mempunyai dokumen lengkap
untuk bekerja ke luar negeri karena dokumen itu melindungi diri kita sendiri. Oke. Pak Hendy yang terakhir Pak, silakan. Terima kasih. Jadi pesan penutup bagi seluruh pendengar, di mana mari kita perlengkapi anak-anak kita, baik pemuda-pemudi, untuk memiliki kompetensi dalam hal memperlengkapi diri untuk dapat bekerja dimanapun yang dia inginkan. Jadi itu memperlengkapi diri dengan kompetensi yang dia inginkan agar dia bisa terserap atau bekerja di perusahaan yang dia inginkan. Terima kasih. Oke, baik pendengar, mengingat waktu dan juga kepada 3 narasumber kita, Pak Ibda Masri, Kapolsek Kawasan Bandara Samratulangi Manado, Bapak Hendy Musa Bagania, PLH Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan juga Pak Jordi Subekti dari BP3MI Sulawesi Utara. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan Anda untuk bisa hadir di Pro 1 dalam dialog sulut bicara pada hari ini terkait dengan topik tergiur gaji besar Naker Sulawesi Utara nekat ke Kamboja, dan juga kepada ketiga pendengar RRI itu Pak Ferdi, Pak Jeffrey, dan Pak Bus. Terima kasih sudah memberikan saran dan masukan, dan kiranya diharapkan masalah-masalah terkait dengan pekerja migran Indonesia ini yang ilegal ini tidak terjadi lagi, karena mengingat nyawa yang menjadi taruhan, dan kita harapkan ini tidak akan terjadi lagi. Oke, atas nama seluruh kru yang bertugas dan saya Roy Pesak dan ketiga narasumber pada pagi hari ini mengucapkan banyak terima kasih atas atensi Anda dalam dialog sulut bicara pagi hari ini. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah